Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sahabat Majelis Percikan Iman, tema besar kita adalah nestapa manusia hampa. Kita ini menjalani hidup jangan sampai hampa, harus punya makna. Kemarin sudah kita bahas, menemukan makna dalam hidup pertama adalah dengan sadari bahwa hidup itu terbatas. Jadi kudu sadar sesadar-sadarnya kita ini terikat waktu, ya, terbatas waktu. Yang kedua kita harus mengkalibrasi, membetulkan, mengakurasikan tujuan hidup kita tuh apa. Coba yang benar, pikirkan sebenarnya kita ini hidup untuk apa gitu. Kudu belajar. Dari siapapun, ada orang yang tadinya gagah, sehat, ya kan gitu. Berujung dengan lemah. Pertanyaannya terus tujuan hidup kita apa? Sayang kalau hidup kita hidup hanya untuk hidup gitu. Kucing juga hidup untuk hidup. Makan minum beranak, makan minum beranak. Kucing mah lucu, hari kita. Nah, yang ketiga, kuatkan koneksi. Kuatkan konektivitas, ya. Ada 3 koneksi yang harus kuat. Koneksi kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, hubungan kita dengan keluarga. Nah, yang akan kita selesaikan hari ini, koneksi dengan kerabat dan teman. Karena yang namanya manusia itu makhluk yang membutuhkan teman, ya. Makhluk yang membutuhkan orang lain. Nah, kepada siapa kita berbuat baik dalam kehidupan? Dengan siapa kita membangun koneksi yang harus kuat? Ini bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ibu bapak coba perhatikan. Kemarin kita bahas koneksi hubungan itu pertama yang harus bagus hubungan kita dengan Allah. Ini ada ayatnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Apa? Beribadahlah kamu kepada Allah, jangan mempersekutukan dengannya. Berarti koneksi yang harus kuat itu dengan Allah. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada, itu keluarga. Koneksi yang kemarin kita bahas. Masih ingat? Lupa lagi juga nggak apa-apa. Ya. Jadi koneksi kita dengan Allah, koneksi kita dengan keluarga. Dan keluarga inti itu adalah orang tua. Wabidhil qurba, nah baru kerabat dekat, ya. Jadi artinya koneksi yang berikutnya adalah bagaimana kita menjalin hubungan baik bidhil qurba dengan kerabat dekat. Wal yatama, anak-anak yatim. Nah, yang dimaksud anak yatim di sini tolong diingat. Anak yatim teh 2, ada anak yatim yang masih dalam kekerabatan dan anak yatim yang di luar kekerabatan. Ada anak yatim yang kaya, ada anak yatim yang miskin. Jadi yang bisa dibantu oleh zakat infak sedekah adalah anak yatim yang miskin.
Kalau anak yatim yang kaya mah jangan-jangan dia wajib zakat. Ya kan? Nah, jadi kalau orang tuanya itu miskin, itu yatim yang miskin. Tapi orang tuanya kaya, punya perusahaan banyak, ya kan gitu. Terus meninggal, itu yatim, tapi yatim yang kaya. Nah, orang miskin teh dua. Ada orang miskin yang jauh dari kekerabatan, yang miskin masih ada kekerabatan. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat itu artinya tetangga yang secara fisik dekat. Saya tetanggaan dengan Pak Agus, sebelah saya Pak Agus, sebelah kanan saya Pak Agus, sebelah kiri Pak Wawan. Ini tetangga dekat. Saya dengan Ustadz Asep, ini tetangga jauh. Kenapa? Hati kami dekat. Tapi Ustadz Asep itu di mana? Di Sukajadi. Ya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak di sini Anda tetangga jauh. Kenapa? Fisiknya berjauhan, tapi hatinya serasa dekat. Cek ibu teh, enggak, aku merasa dekat. Oh, itu. Panas aku geus GR. Cek Anda teh, saha anu merasa dekat? Aku enggak ngerasa dekat. Kamu aja merasa, aku mah enggak. Jadi kalau misalnya ibu punya temennya dekat dengan orang itu teh, tapi sebenarnya rumahnya berjauhan. Yang satu di Cimahi, yang satu di Ujung Berung, yang satu di Cileunyi. Tapi mereka teh nyobat. Itu tetangga apa? Jauh, secara fisik jauh, tapi hati mereka dekat. Ada lagi tetangga dekat. Boleh jadi hatinya tidak terlalu dekat, tapi masalahnya benar-benar sebelahan. Nah gitu ya. Kita kudu baik pada tetangga dekat ataupun tetangga jauh. Teman sejawat. Teman sejawat itu artinya pertemanan yang diikat oleh profesionalisme. Ya. Ada Ikatan Dokter Indonesia, nah teman sejawat. Ikatan Notaris, teman sejawat. Ya. Ikatan Dai Internasional. Nah, itu ikatan ya, gitu ya, gitu. Alumni TK Al-Hikmah, nah, angkatan 74. Oh, can lahir ya. Oke, teman-teman. Jadi ada yang disebut dengan teman sejawat. Jadi kita akui pertemanan itu ada yang diikat oleh hobi, diikat oleh profesionalisme. Kan ada teman-teman karena profesinya beda, tapi resep karena sepeda. Ya kan? Nah ya. Hobi nama nu hiji resep japati. Hobi ngurus japati. Nu hiji ngurus ucing, ya. Nu hiji ngurus domba. Nu hiji ngurus tapi mereka hobinya sama, yaitu itu teman sejawat juga. Jadi Islam mengakui ada pertemanan yang boleh jadi diikat oleh profesi, diikat oleh hobi, ya. Nah, kalau ibu bapak di sini pertemanan bukan diikat oleh apa? Percikan iman. Oleh majelis percikan iman nih, hara rese nih, nggak mau mengakui teh, nah, kan gitu ya. Ibnu Sabil dan hamba sahaya. Nah jadi ibu bapak teman-teman sekalian ya, kita ini dalam bersahabat membangun koneksi dengan kerabat dan teman, jangan sampai ada kesombongan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membangga-banggakan diri. Jadi kalau kita ingin membangun pertemanan, jangan suka menyombongkan diri. Allah tuh tidak suka. Dan jangan membangga-banggakan diri. Gitu. Anda sok resep enggak ke temen sok membanggakan diri? Enggak kan? Abdi manya kieu-kieu oge. Nah, mulai ta. Abdi mah kieu-kieu oge. Ya. Mertua diurus ku abdi. Ya. Ipar diurus ku abdi. Numayaran kangge sagala itu iya abdi. Kieu-kieu ge memang abdi teh mung icalan kerudung. Mung sagala rumah tangga ti abdi.
Bu, ibu tuh sok teresep kan gitu teh. Nah matak tong sok membanggakan diri gitu. Kenapa? Allah tuh nggak suka kepada orang yang menyombongkan diri dan membanggakan diri. Kita pun nggak suka. Ya, tapi ibu iya karena kan ibu gesok nu dipasihan ku manehna masalah. Besok ditraktir. Padahal hate mah geuleuh. Tapi kan iya neng karena kan kerudung ti manehna. Ya. Seragam tah. Terus buras ti manehna, ya kan gitu. Jadi maksud saya, kenapa ayat ini dikatakan Allah tidak menyukai orang sombong dan membangga-banggakan diri. Jadi ketika membangun koneksi, hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan, yang bisa merusak adalah membangga-banggakan diri atau kesombongan. Dan Allah murka. Nah Bapak Ibu, persahabatan itu harus saling mengajak kepada kebaikan. Jadi jangan sampai persahabatan ini malah saling menjatuhkan. Nggak boleh. Itu teh persahabatan yang buruk. Teteh mau kemana? Mau ke pengajian, ke majelis percikan iman. Ada yang gini nih, sahabat yang bagus mah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ih teteh, meni rajin. Saya mah belum bisa, ada banyak ngurus ini, itu, ini. Dia nggak pergi, tapi dia mensupport. Tapi aya nu kieu. Hah? Arjasari? Jauh-jauh teuing. Eta teh menderita. Dia teh enggak pergi lalu menjatuhkan. Ya. Ya. Teteh, ayo urang makan siang. Piduana saya teh lagi saum Senin. Alhamdulillah. Saya mah can kuat saum, teh atuh punten ya, saya mau makan. Enak nggak? Tapi aya nu kieu ya. Ustad Asep, yuk makan siang, cek Ustad Asep teh. Punten Ustad, abdi nuju saum. Kades ya bisi bocor usus. Bah, keur saum Senin, kade bisi bocor usus, tong rajin-rajin teh. Mun bocor usus kumaha tah? Ruas bocor usus. Jadi ada orang yang pertemanan apa ya? Kalau temannya berbuat baik dijatuhkan mentalnya. Justru pertemanan itu kita itu kudu saling menjadi penggerak kebaikan. Ih aku teh meuni hoream teh. Kenapa? Eta si Uwa dari suami aku sakit. Tong hoream sok berangkat. Pahala nanti gede nengok orang sakit teh. Tah, berarti teman yang baik. Nah, ulah kieu da abdi mah tara mun ti salaki mah tara datang, heeh. Komo salaki abdi ge nya dulurna teh ririwit kabeh. Aku mah enggak pernah datang da. Teu kudu bager teuing, teu kudu. Kan suami kamu itu datang lari antah berantah. Bu, berarti koneksi dengan teman sahabat tuh harus dibangun dengan saling menguatkan, saling mengajak dalam kebaikan. Dan bahkan ketika teman kita berbuat buruk, kita tidak perlu membalasnya dengan buruk. Balaslah dengan baik. Tak itu namanya kalau kita ingin hidup penuh makna. Jadi kalau ingin hidup penuh makna mah mun orang teman buruk kita mah baik. Terus kita selalu mengajak kepada kebaikan. Urusan dia ikut atau enggak masalah. Urusan manehna yang penting kita mengajak gitu. Ya, saya yakin ibu bisa berapa mobil? 5 ya? 5? Itu kan pasti saling mengajak ya. Ayo abdi ge ngiring. Tadina sa mobil, jadi 2 mobil, jadi 3 mobil. Sampai mau kagenep mobil. Tau seueur teuing, engke deui we. Nah, tadi nama satu komplek Tani Mulia mau ikut. Tapi kan meureunan jadi juga konvoy. Nah, akhirnya udahlah, nanti sebagiannya minggu depan lagi. Itu kan namanya pertemanan yang
saling mengajak pada kebaikan gitu ya. Silahkan buka Fussilat ayat 33 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Bapak Ibu sahabat Majelis Percikan Iman, baik yang live di sini ataupun yang online, coba Anda lihat betapa indahnya hubungan kita dengan sesama kalau dibangun dengan prinsip-prinsip ayat ini. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Orang yang paling baik perkataannya yang menyeru kepada Allah. Jadi perkataan yang paling baik adalah yang menyeru kepada kebaikan. Baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Dan dia bukan hanya pandai menyeru, wa amila sholihan, dan mengerjakan amal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan berkata sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi yuk kita bangun hubungan antar kita itu dengan saling mengajak, saling memotivasi, saling menguatkan dalam kebaikan, saling memberi contoh dalam kebaikan. Tapi sangat mungkin kita sudah berbuat baik sama orang, sudah berbuat baik sama keluarga, tapi dia mungkin saja tidak berbuat baik. Maka ayat berikutnya, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Kebaikan itu tidak sama dengan kejahatan. Kebaikan itu tidak sama dengan keburukan. Dermawan itu tidak sama dengan pelit. Julid itu tidak sama dengan menghargai. Ya, tidak sama. Maka apa yang harus dilakukan? Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maksudnya apa? Kalau teman kita, sahabat kita, saudara kita itu berbuat buruk sama kita, coba balas dengan baik. Dia pelit, kita dermawan. Dia ngomongin buruk, kita ngomongin baik. Dia tidak pernah menghargai kita, kita menghargai dia. Dia cemerut aja, kita mah senyum, ya kan? Gitu. Kemudian apa? Kalau kita begitu gimana? Membalas buruk dengan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Boleh jadi orang yang tadinya memusuhimu ka'annahu waliyun hamim akan berubah menjadi teman setia. Jadi menurut firman Allah, kalau keburukan dibalas dengan keburukan itu tambah buruk. Ibu punya teman pelit lagi. Itu menjadi pelit kuadrat. Teman ibu pendendam lagi. Berarti ada 2 dendam di situ. Teman ibu pendendam, ibu pemaaf. Nah, teman ibu pelit, ibu dermawan. Kalau kamu membalas buruk dengan baik, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, boleh jadi kamu dengan orang itu tadinya tidak mesra, ya, hubungan baik, kamu tidak punya hubungan baik, dia akan berubah menjadi teman yang dekat, teman yang setia. Tapi menurut ibu bapak, gitu teh gampang apa susah? Memang Quran juga mengatakan begitu, bahwa itu teh wa mayulaqaha, sifat-sifat yang baik yang tadi disebutkan itu tidak bisa dilakukan
illalladzina sabaru, kecuali oleh orang-orang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim, dan tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang ingin keberuntungan yang besar. Jadi nggak mudah loh Pak Bu, bersahabat tapi tidak berimbang, itu nggak mudah. Kalau Ustadz Asep baik, saya baik, berimbang, gampang itu mah. Kalau Ustadz Asep baik tapi saya buruk, ini tidak berimbang. Yang kudu sabar Ustadz Asep. Saya kan pelit, tapi dia mah dermawan. Saya mah sering kali julid, dia mah selalu menghargai saya. Saya mah selalu ngomongin buruk, dia mah selalu ngomongin baik. Maka Ustadz Asep hanya bisa melakukan kalau dia sabar dan dia mencari keberuntungan besar. Nah semoga kalau begitu terus, lama-lama saya teh mikir, geningan Ustadz Asep teh ya orangnya baik. Nah boleh jadi saya juga menjadi baik. Gitu loh. Enak ya didengarnya. Tapi dilakukannya. Nah, mata kata Quran juga wa mayulaqaha illalladzina sabaru wa mayulaqaha illa dzu hadzin azim. Itu hanya bisa dilakukan ketika kamu sabar dan yang kamu cari adalah keberuntungan dari Allah. Baru kamu bisa lakukan. Berarti itu teh susah. Tapi kan ibu bapak di sini mah soleh dan solehah, maka insya Allah mudah. Karena ibu bapak mah soleh dan solehah, insya Allah mudah ya. Nah ibu bapak, jangan main-main dengan pertemanan. Karena Nabi SAW mengatakan, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seorang akan mengikuti kebiasaan teman karibnya. Ingat loh Bu, kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalilih. Seorang itu biasanya akan mengikuti kebiasaan temannya. Falyanzur ahadukum mayyukhalil. Coba perhatikan siapa yang menjadi teman karib kamu. Ya. Nah, kalau kebiasaan teman kita baik, ya mudah-mudahan kita terbawa baik. Ada di sini yang tidak pernah ke majelis taklim, sekarang mah rajin ke majelis taklim karena berteman dengan orang yang suka ke majelis taklim. Ada di sini kan? Nah, nggak usah ngacung, udah nggak usah. Jangan menyombongkan diri dan jangan menyombongkan diri biasa, Pak. Nah, jadi ada kan di sini Anda ini nggak pernah ngaji. Tapi punya teman yang suka ngaji. Masya Allah tabarakallah. Anda sekarang jadi rajin ngaji. Tapi percayalah, ada orang yang suka datang ke majelis taklim, gaul dengan yang tidak pernah ngaji. Nah ayeuna teh sedang ada di gasibu. Padahal biasanya hari Minggu tadi MPI di Arjasari. Ya. Tapi sekarang dia kerja di gasibu. Ente balanja ningalian anu balanja. Karena ya tahun lalu mah dia teh tiap minggu teh hadir di sini. Ternyata dia salah gaul. Gaulnya dengan orang yang senangnya ke gasibu. Apa yang terjadi? Akhirnya ke gasibu. Tapi ada di antara ibu yang dulu Anda itu penjaga gasibu bahkan. Ya. Belum orang datang, Anda sudah ada di situ. Sekarang Anda benar-benar menjadi cinta dengan majelis taklim, ya. Bahkan sebelum orang-orang datang, Anda sudah hadir di sini. Nah, artinya apa? Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan mengikuti kebiasaan karibnya, temannya. Makanya falyandur, perhatikan dengan siapa kamu, dengan siapa orang itu punya teman akrab. Makanya Bu, Pak, kita teh kudu melihat juga anak kita itu cerminan temannya juga, hati-hati. Ya. Jadi kalau anak kita teh gaulna jeung nu ditarato ya, jeung nu mabok, jeung nu judi, walaupun anak kita bilang, "Mama, aku mah teh judi, aku mah teh mabok."
Tapi karena dia everyday, tiap hari gaul jeung mereka, betul, sekarang tidak. Besok lusa bisa jadi pemabok dan pejudi. Ya. Iya, artinya gini, kita kudu hati-hati. Ya. Anda tahu bahwa orang judol, Ustadz tahu judol? Oh ya. Tapi kan bukan pelaku kan? Bukan, na'udzubillah ya. Tapi pengamat kan? Cuma pengamat. Nah, tidak sedikit orang terjebak judi online awalnya dari teman. Akhir main, ya kan gitu. Misalnya saya cek Ustadz Asep teh, naon eta? Judi online. Naon judi? Cobaan heula 5.000 geura sok. Cobaan. Pira 5.000 atau sok cobaan. Pek teh meunang. Dan memang judi online mah by system. Jadi dimenangkeun heula. Ya misalnya Ustadz Asep ya, nauzubillah ya mah bukan Ustadz Asep utang Ustadz atuh. Si Asep. Ya mah Ustadz kan, si Asep. Teman-teman, dia itu nggak pernah judi online ku temennya. Tepira 5.000 sok, 5.000. Itu rata-rata menang. 5.000 sampai, jadi itu kan online tuh by system. Jadi terbaca itu. Ibu, bapak, sistem yang ada di HP kita tuh udah cerdas sekarang. Bisa membaca. Misalnya Kang Asep baru ikutan. Dia tahu, ya baru ikutan. Dimenangkan. Sampai udah ketagihan, mulai kalah sekali. 2 kali. Maka tiap kali masang 10 kali, menang sekali. Kalah 8 kali. Tapi asa menang. Kebayang tuh? Dia ngeluarin uang 10.000, menang. Padahal dia kalahnya udah 200.000. Nah, makanya judi online itu akhirnya benar-benar ada yang bercerai dari pasangannya, ada yang dipecat dari dari perusahaannya, ya. Ada yang dibakar ku pamajikanna. Kan? Dibakar. Ku istrina dibakar kan gitu, ya. Bapak Ibu, kenapa coba? Karena yang namanya teman itu bahaya. Mata bukan kita tes sok suci pilih-pilih teman, bukan. Khawatir merusak kita. Pokoknya kieu we, lamun ada teman Anda yang suka ngasih pengaruh-pengaruh buruk, apa? Wahjurhum hajron jamila, tinggalkan. Misalnya gini, bari memang we, nih rajin ngaos sekali-kali atau libur. Mun geus rada sakali-kali atau libur, sareng abdi yuk kagak sibuk. Udah mulai entong sering ketemu orang itu. Iya. Kenapa? Da pelan-pelan kata Nabi, falyandur ahadukum mayukhalilu. Perhatikan siapa sahabat karibmu, kamu bisa seperti dia. Gitu. Jadi terbukti orang judi online itu oleh teman. Narkoba 90% karena terbawa teman. Rokok 100% karena teman. Karena rokok kalaupun ada iklan, tidak ada orang yang saya tidak merokok. Lihat iklan rokok, menikah bitah yang ngerokok. Nggak ada. Jadi iklan rokok mah reinforcement untuk supaya perokok itu setia dan bangga. Sok kira. Iklan rokok mah, ente rokokna ujug-ujug di kapal pesiar ya. Ya, ujug-ujug keluar ya tulisan ya. Merek rokok. Naon sok. Kumpul ya, jadi orang hebat kan gitu. Macam-macam hebat, ada adventure, naik ke gunung, gus aya di puncak gunung, ya kan gitu. Ujug-ujug muncul we iklan rokok. Naon sok. Supaya para perokok itu seolah-olah kalau merokok itu aku itu dia. Nu di puncak gunung teh. Gitu. Jadi keur kita kabayang manehna teh di puncak gunung. Atau pakai kapal pesiar, ya. Kapal pesiar, ada wanita cantik di situ, kapal pesiarnya bagus, dia juga keren, ya. Ujug-ujug muncul iklan rokok, nama rokok itu.
maka orang yang merokok teh serasa di kapal pesiar itu, gitu. Ya. Jadi berimajinasi. Nah, jadi teman-teman perlu diingat bahwa banyak orang terjerumus buruk itu karena pertemanan. Tapi tidak sedikit orang itu bisa soleh karena pertemanan. Banyak saya menemukan orang yang solehnya luar biasa dari teman. Dan tidak sedikit saya menemukan orang yang jauh dari agama karena teman. Nah makanya kata Nabi, falyanzur, perhatikan siapa teman karibmu. Siapa yang harus jadi teman karib kita? Orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar. Lihat At-Taubah 119. Surat ke-9 ya, ayat 119. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Saya tadi katakan banyak orang yang tadinya tidak soleh jadi soleh karena pertemanan. Dan tidak sedikit orang yang tadinya soleh jadi jauh dari nilai-nilai agama karena pertemanan. Makanya kata Nabi, falyanzur ahadukum mayyukhalilu. Perhatikan siapa yang menjadi sahabat karibmu. Yang dimaksud perhatikan di sini, kamu kudu kuat memilih. Ini temanku, ini cuma kenal saja. Bu, bukan berarti kita ini sok suci. Ada yang cukup kenal saja. Hai, gitu ya. Tapi ada juga yang karib. Siapa yang karib? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, takwa kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Benar omongannya, benar pikirannya, benar perilakunya. Bersamalah dengan mereka orang-orang benar. Sejujurnya hari Ahad adalah hari yang paling saya tunggu-tunggu. Kenapa? Saya bertemu dengan orang-orang benar. Bagaimana saya tidak merindukan? Benar nggak? Saya teh kadang kalau Senin teh asalama, Salasa, Rebo, Kamis, asalama saya, ya kan gitu. Nah, matak mun Sabtu malam Minggu kadang suka susah bobo. Susah bobo karena saya ingin segera bertemu dengan orang-orang yang benar. Teman-teman di sini mah insya Allah niatnya benar. Bahwa kadang-kadang ngantuk, kita kan mungkin capek ya, gitu. Ya nggak masalah. Yang penting saya yakin semua teman-teman yang kesini niatnya benar, niatnya benar. Matak, Ustadz Asep suka rindu sama jamaah. Jangan terpaksa begitu. Nah, jadi saya asli suka hari Ahad kangen gitu kan. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk supaya kita bisa menjaga koneksi hubungan dengan teman dan kerabat, maka ada 7 kewajiban yang harus kita laksanakan. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ya. An Abi Ammarata Al-Barra bin Azib. Jadi dari Umarah bin Azib, ia berkata, Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk melakukan 7 hal. Jadi ada 7 hal yang bisa kita lakukan untuk supaya apa? Bisa menjaga hubungan baik dengan kerabat, dengan teman, dengan sesama. Kata Nabi ada 7, ya, 7. 1, bi'iyadatil marid, menjenguk orang sakit, alias mendoakan saudara kita yang sakit. Nah, di monitor ada ya, di monitor. Monitor mah itu bukan ini. Kalau ini mah monitor kiri kanan ya, monitor. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Ya, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabain. Rasulullah menyuruh kami 7 hal, 7 perkara. 1, bi'iyadatil marid, menjenguk orang sakit. Maksud menjenguk itu apa maksudnya? Ibu bapak tolong camkan ya. Kalau menjenguk orang sakit, sekarang mah bagusnya nanya ke keluarganya, boleh dijenguk tidak? Ya, karena ada saat kita di rumah sakit itu nggak boleh dijenguk. Karena si orang sakit tete butuh istirahat gitu. Saya ingat tuh waktu sakit kemarin, sebelum Ramadan saya sempat masuk ke rumah sakit, ternyata saya kecapean. Itu dokter langsung tidak boleh dijenguk. Kalaupun ada yang jenguk itu dilaporkan ke satpam siapa aja. Begitu datang Ustadz Asep mau nengok siapa? Mau nengok Ustadz Aam. Siapa namanya? Asep Rohmat. Maaf Pak, tidak ada namanya. Wih deh. Tapi dia berpahala. Makanya sekarang mah kalau nengok ke rumah sakit, tanya istrinya atau asistennya keluarganya. Termasuk kalau nengok ke rumah, tanya, teteh boleh ditengok enggak? Oh bapak harus istirahat. Ya sudah, Anda doakan saja. Nah terus sekiranya satu saat boleh ditengok, Nabi mah cuma mendoakan. Allahumma, mana yang sakitnya? Oh ini. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifauka yughadiru. Nah, intinya ya Allah engkau maha penyembuh, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau. Kalau Anda nggak hafal, ya udah pakai bahasa Indonesia. Ya Allah sembuhkan sahabat saya. Cabut rasa sakitnya, jadikan rasa sakitnya penggugur dosa ya Allah. Pak Asep enggal damangnya, wih, iya mah, kumaha eta teh. Kabayang tuh orang sakit diwawancara, ya, naon nu karaos naon. Riut Pak Am terus abdi teh pingsan. Begitu bruk, saha eta anu nyana ka rumah sakit. Dokternya saha? Duka da eja gitu, dokter eja. Kabayang teu saya nengok nanya 3 pertanyaan. Nu nengok 10 orang. Tiap yang nengok nanya 3 pertanyaan. Jadi Ustadz Asep sedang sakit kudu ngajawab 30 kali. Makanya jangan suka banyak nanya kalau sama yang sakit teh gitu. Udah doakan si Enggal Damang. Udah. Ya. Kepelan maksudnya kasih penguat boleh, kasih bantuan itu lebih bagus, ya kan gitu. Enggak, kita teh orang Indonesia itu punya kebiasaan buruk kalau nengok, yaitu mewawancara yang sakit. Sampai nu sakit wae iya oksigen ka dia, infus ti dia, jabak kudu bari kieu nya. Iya, saya teh waktu itu pingsan. Cek nu di nengok teh, pakai apa ka rumah sakit? Ambulan percikan iman. Sopirna saha? Sahanya eta teh sopirna teh Allah. Bari kikieuan saha? Ngik. Bu, ada kebiasaan buruk di kita. Setuju nggak kalau kita ini kadang sok mewawancarai orang sakit? Eta teh capek ce. Jangan dikira cuma Anda yang nanya. Nu nengok teh geus 10 orang. Ti enjing-enjing nepi ka lohor, canti lohor ka magrib aya 10 deui. 1 orang dia nanya antara 3 sampai 10 pertanyaan. Betapa capeknya. Matak Nabi tuh ngasih contoh, doakan udah. Nabi itu nggak pernah berlama-lama kalau di tempat orang sakit, ya. Atau kalau misalnya sekarang ini ada sakit yang tidak perlu ditengok karena butuh istirahat, doakan we. Anda dalam sholat doakan, ya udah selesai. Itu namanya menjenguk, ya. Terus yang kedua, wattiba'il janaiz, mengantarkan jenazah.
Jadi afdol kalau kita bisa memandikan, syukur-syukur bisa menyolatkan dan mengantarkan. Sekiranya tidak memungkinkan, kita cuma menyolatkan saja. Tapi kalau kita ingin dapat pahala sebesar gunung Uhud, gede itu gunung Uhud deh, maka sholatkan dan hantarkan sampai ke kuburnya, gitu ya. Terus watashmitil atish, mendoakan orang bersin. Kalau yang bersin itu didoakan. Hasi, baca naon? Alhamdulillah. Nah, Ustad Asep bersin. Beliau bilang, alhamdulillah. Saya teh kudu ngadoakeun. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Wa yarhamukallah. Wa yahdikumullah. Siapa yang bilang yarhamukallah yahdikumullah? Ustadz Asep bersin, alhamdulillah. Terus saya jawab, yarhamukallah. Terus Ustadz Asep, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi dalam Islam mah, mun kita beri dengan yang lebih banyak. Paham nggak? Kebayang nggak? Alhamdulillah. Saya bilang yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah merahmati Anda. Nah, orang yang didoakan oleh saya, dia kudu ngadoakan yang lebih panjang lagi. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan membereskan hatimu. Terus wa nasrid dhaif, menolong, membantu orang lemah, ya, gitu. Biasakan kita senang membantu yang lemah. Lemah itu Bapak Ibu bisa lemah ekonominya, bisa lemah fisiknya, bisa lemah ingatannya, ya. Lemah itu leluasa. Matak memberitahu orang yang lupa itu berarti menolong orang yang lemah ingatan. Iya kan, menolong orang lemah, ya kan gitu. Dia teh ikut ke MPI. Hari ustadnya teh saha namina? Ustad Amna Amiruddin. Ta eta teh membantu orang lemah. Ulah ya, hari ustadna teh saha? Masa nggak tahu sih? Anda kudu ngasih tahu, bener teh? Iya. Jadi yang namanya membantu orang lemah tuh bukan berarti selalu lemah materi, lemah fisik, ya kan? Ada orang yang mau pakai sendal teh susah teh, ku ibu teh dibantuan. Ulah kayak tingali labuh gerak labuh. Tuh tingali labuh gerak labuh. Bantuan. Orang mau pakai sendal hese kalau kaki tingali gerak jatuh. Tuh kan bener. Bu, yang saya ceritakan mitos apa fakta? Fakta. Bukannya dibantuan kalau jatuh gitu ya, gitu. Aya orang yang Ustadz Asep teh kieu kacamatana di nasirahna geura antep. Ustadz Asep teh kan kacamata di sini, kasih tahu Ustadz sini gitu. Ulah ieu mah paheun eta di nasirah da kacamatana kieu we gitu. Ada dosen kan, apa Prof? Kacamata saya. Oh itu, oh ya. Terima kasih saudara. Gitu. Ulah ya mah cek mahasiswa teh. Tuh kan sapinter-pinternya jelema. Eta kan manehna teh profesor. Ku kacamata mah eleh ku kacamata mah. Anda teh jangan gitu, kasih tahu. Prof, cari apa Prof? Kacamata saya. Maaf Prof, di kepala. Oh, thank you. Nah, ari Anda mah kalaka sapinter-pinterna eta jelema. Anger, bener tuh. Allah Maha Adil. Gitu. Kacamata saja lupa dia nyimpen. Biarkan saja. Akhirnya kata profesor, oke, karena kacamata saya hilang, kita akhiri. Nah, begitu udah diakhiri, Prof di sini. Oh ya, karena saya sudah tutup, jadi kita bubar saja. Nah,
Oke, jadi membantu orang lemah tuh bukan selamanya lemah finansial, lemah fisik ya. Pokoknya sing sarupa. Termasuk lemah iman. Iya, misalnya Anda punya suami, ya, bantu orang yang lemah. Dia mah sholatnya kudu diingetin wae. Ayah, maaf ini udah jam 2. Ya. Kieu mana teh? Nyuruh sholat ya? Iya, ya, nyuruh sholat. Ya kan? Ibu, jangan gini. Aing mah hoream, geus antep sia, naraka lah. Ibu bantu orang lemah. Dia tuh lemah apa? Lemah iman. Ayah tadi dia nukia. Ayah. Ibu bantu suamimu yang lemah iman itu. Jadi tiap sholat dia mah kudu diingetin, ya kan gitu. Persis ketika masih anak-anak. Ayah, udah sholat belum? Emang iya sholat naon? Asar ayah. Jam sabaraha ieu? 4:30 ayah. Sok ayah netepan. Sholat. Ya. Emang dia mah lemah iman, lemah akal, geus lupa waktu. Termasuk lemah fisik, dituntun kudu wudu. Terus ini teh kewajiban kita kepada ini kan kita supaya hidup ini penuh makna. Kan tema besarnya supaya hidup kita penuh, yaitu menjaga hubungan konektivitas dengan Allah, konektivitas dengan keluarga, konektivitas dengan karib dan teman, yaitu dengan cara jenguk kalau dia sakit atau doakan, hantarkan jenazahnya, doakan kalau bersin, bantu kalau lemah, tolong yang dizolimi. Jadi yang berikutnya adalah wa'unul mazlum, menolong orang yang dizolimi, ya. Bahkan dalam hadis lain, yang harus kita tolong bukan hanya yang didolimi, termasuk yang mendolimi. Kata Nabi, unsur akhoka doliman au madlum, tolong saudaramu yang dolim dan yang didolimi. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau menolong orang yang didolimi saya ngerti. Gimana menolong orang yang zolim? Tahan agar dia tidak berbuat dolim. Nah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah wa ifsya'is salam. Sebarkan salam ini ada 2. Salam bermakna ucapan salam, salam bermakna kedamaian. Jadi termasuk menyebar. Jadi gini, jangan diartikan menebar salam teh misalnya Anda masuk ke gerbong kereta. Assalamualaikum. Bukan gitu maknanya. Jadi asup ke gerbong tah. Semua gerbong dari sini sampai sana karena melaksanakan afsyus salam. Assalamualaikum. Asup ke bioskop. Assalamualaikum. Bukan gitu maknanya. Maknanya adalah salam dalam arti saling mendoakan. Termasuk afsyus salam itu menebar salam kedamaian. Jadi mau ada orang yang ngajak damai itu dia berdamai. Bu, ibu lagi kesel sama suami ya. Ibu agak yang namanya rumah tangga sok aya cekcok lah gitu ya. Cekcok udah 2 hari ibu teh baut. Nah, pagi-pagi ya suami teh nyamperin gitu ke ibu teh ya. Udah gitu dia bilang ini, mah kalau hari Ahad mama ke MPI ya. Nah kalau ibu menebar salam, ya ayah tahu suamimu itu ngajak damai ya kamu damai. Hari ibu makin udah tahu nanya. Nah, apa? Ibu, berarti ibu teh ngajak pasea. Ya suami kan udah baik ya. Mah mau ke pengajian ya. Iya ayah. Gitu dia ngajak damai, Anda damai. Anda kan gak gitu. Mah mau ke pengajian ya, bari cemberut. Udah tahu nanya. Berarti ibu masih ngajak perang eta. Non ibu pada ketawa gitunya. Istighfar ibu, istighfar. Jadi menyebar salam itu artinya orang tuh merasa damai gitu. Merasa damai ya. Merasa tenang. Dan kalaupun ada konflik, Anda lebih senang perdamaian. Dan Nabi mengatakan bahwa la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa 3 layal. Haram
orang beriman bermusuhan lebih dari 3 hari, fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, satu sama lain saling menghindar. Lalu kata Nabi, wa khairuhuma may yabda'u bisalam, sebaik-baik mereka yang bertengkar yang memulai perdamaian. Nah, itu yang disebut menebar salam teh begitu, ya. Tetangga judes, ibu mah senyum. Assalamualaikum, Bu. Judes terus saya assalamualaikum. Ya. Ibu mah ada saat kata suami teh, buka jendela mobilnya, mah salam. Judes manehna ge. Salam. Judes. Emang orang tuh bisa judes, bisa orang ge. Nah. Ibu gitu ente kan, karena ibu mah wanita solehah. Jadi senang menebar kebaikan, menebar salam. Ya. Ibu termasuk menebar salam tuh keteraturan. Itu termasuk menebar salam. Ya, sandal berantakan, ya, kamasi teh ku ibu dibenerin. Ibu mah kalau diacak-acak senal batur teh saat langsung senal sendiri anu nongkrong gitu. Ya kan? Senal yang lain ku kaki dikit saat gulutuk plep senal Anda nongkrong. Coba berdamai kan gitu. Terus wa ibraril muqsim, dan melaksanakan janji atau sumpah. Jadi kita ini kudu melaksanakan, kalau kita bersumpah atau berjanji, laksanakan. Ya, kita boleh melanggar janji untuk sesuatu yang secara syariat dibenarkan gitu, ya. Karena ada sesuatu yang lebih penting dari itu, gitu. Misalnya, ibu janji sama temen mau ke MPI, ternyata pagi-pagi teh datang mertua di luar kota. Ibu batalkan, aduh teteh, aku nggak jadi ke MPI, mertuaku datang. Nah, boleh dibatalkan kan janji Anda, karena ada yang lebih penting gitu. Ya. Nah, tapi ada juga tadi nggak ngaji karena mertua datang jadi ngaji. Itu tuh nggak elok. Kata temen teh, katanya kamu mau ngaji, nah ngaji, udah mertua datang. Kayak mengges ngaji, kira-kira nengok saha ya mas saha we saha sok saha. Jadi kamu gimana? Aku mah maghrib juga nggak apa-apa pulang. Oke, jadi itu 7 hal kata Nabi yang disampaikan kepada Ammarah Al-Bara bin Azib, Umarah Bara bin Azib, kata Nabi, aku perintahkan kepadamu 7 hal. 1 tadi apa? Menjenguk atau mendoakan orang sakit, mengantarkan jenazah, mendoakan orang bersin, membantu yang lemah, menolong yang dizolimi, dan menyebarkan salam serta memenuhi sumpah atau janji, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini ada hakikat silaturahmi yang disebutkan di dalam Imam Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Jadi kan membangun koneksi dengan kerabat, dengan saudara, itu artinya kan membangun silaturahmi. Laisal wasilu bil mukafi, seorang yang menyambung silaturahmi bukan sekedar membalas kebaikan dengan kebaikan yang semisal. Tapi walakinnal wasil, kita baru disebut menghubungkan silaturahmi alladzi idza qata'at rahimuhu wa wasalaha. Orang yang berusaha berbuat baik kepada orang yang memutuskannya. Jadi gini Bu, silaturahmi itu bukan sekadar membalas baik dengan baik. Silaturahmi yang paling hebat apa? Membalas berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Berbuat baik kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Nah, itu puncak silaturahmi. Kalau ibu baik kepada teman ibu yang baik, ya sebenarnya itu mah wajar. Tapi ibu baik kepada orang yang buruk sama Anda, nah itu yang disebut dengan istimewa, ya, gitu. Itu yang disebut dengan istimewa. Nah, ada hadis yang sangat indah sekali. Ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihin nar. Maukah aku tunjukkan orang yang tidak akan disentuh api neraka? Ya, jadi kata Nabi, maukah aku tunjukkan orang yang tidak akan disentuh api neraka? Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Siapakah mereka? Qala
ala kulli hayyinin layyinin qoribin sahlin. 4 karakter manusia yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Hayyin, layyin, qorib, sahal. Hayyin artinya orang yang tawadu, tidak sombong, tidak ujub. Ya, pasti kita juga kan senang sama orang itu ya. Jadi kata Nabi, maukah aku tunjukkan orang yang tidak akan disentuh api neraka? Tentu ya Rasulullah. Qala, kata Nabi, kullu hayyinin layyinin qoribin sahlin. Mereka yang hayyin, layyin, qorib, sahal. Siapa hayyin? Orang yang tawadu, tidak sombong, tidak ujub, tidak takabur, alias rendah. Layyin, orang yang tidak kasar, bukan pemarah. Nah, Bapak Ibu, kalau ingin jadi ahli surga, pertama jangan sombong, harus rendah hati. Terus jangan jadi pemarah, lembut, jangan kasar, gitu ya. Jangan kasar. Kenapa kita jangan kasar? Bisa satu saat kita bergantung 100% sama orang itu. Ya, Bapak, saya pernah nasihatkan, jangan kasar sama istri, jangan galak sama istri. Karena kita tidak tahu di kemudian hari, kan banyak kejadian suami yang 100% bergantung kepada istrinya. Ya, disuapin, dimandiin, dicebokin, dituntun, mantap Bapak mempengker sehat, jangan galak sama istri tuh, jangan nyakitin istri. Ibu lagi sehat sekarang, jangan terlalu galak sama suami. Kenapa? Tidak sedikit loh orang yang di masa tua diurus ke suaminya, disuapin, didorong pakai kursi roda, maaf, dicebokin, diganti pampersnya ke suaminya. Maka suami istri mah kudu saling menyayangi karena mereka tidak tahu di kemudian hari seperti apa. Nah, ini perlu direnungkan ini. Karena walau bagaimanapun suami istri itu programnya menua bareng. Ya menua bareng. Ya. Emang kalau ibu menua, suami ibu nggak nyusul. Tapi memang ibu lebih cepat. Itu masalahnya. Atau suami ibu lebih cepat karena memang lebih tua. Nah, jadi artinya kita ini kalau udah berumah tangga, niatnya gini, aku menua bareng. Artinya siapapun yang duluan, ya itu yang Allah takdirkan. Tapi kan faktanya di lapangan kita kudu ngambil pelajaran. Tidak sedikit orang yang memang itu bergantung ke suaminya 100%. Atau bergantung ke istrinya 100%. Sekali lagi, Bapak mempengker sehat, jangan nyakitin istri. Jangan galak sama istri, kudu sayang sama istri. Dan juga ibu-ibu sama gitu. Sebab apa? Kita kudu saling menitipkan diri. Bisi udah tua, aku teh banyak penyakit itu ini ya. Nitipkan diri kan ke istri. Istri sendiri, Ustadz. Bukan istri tetangga. Ya istri sendiri. Ya, iyalah. Ibu juga sama begitu. Makanya Nabi mengatakan ada yang tidak akan disentuh api neraka, orang yang tidak kasar, tidak pemarah. Maaf ya Pak ya, kalau kita jadi pemarah ke istri, ada istri gak tuh manusia ada titik kesel. Ibu kalau ibu pemarah sama suami, nah suami juga ada titik kesal. Gitu. Terus qorib. Qorib itu artinya dekat dengan orang lain. Jadi baik akhlaknya sehingga orang itu dekat sama dia. Jadi bawaannya teh orang teh pengen dekat karena emang orangnya baik gitu loh. Ibu kan kepada orang baik mah ibu seneng dekat gitu loh. Boro-boro manusia ucing lah ya saudara-saudara. Benar Bu. Orang kalau sayang sama binatang teh mendekat. Asli itu.
Anda boleh percaya atau tidak, Anda yang seneng binatang, ya, misalnya seneng kucing, Anda teh binatang lah, sok ngasih makan kucing apa-apa, ujug-ujug datang kucing. Terus kita teh manggil babaturana. Tadina hiji, dua, tilu. Nah, Pak Bu, waktu umroh, ya, di Jabal Nur, tempat turunnya wahyu Nabi, tempat turun wahyu kepada Nabi. Di situ ada Gua Hiro. Kan di Jabal Nur mah di luhur, nyaris nggak ada kucing, nggak ada. Tapi ada seorang jamaah, dia penyayang binatang. Masya Allah, tabarakallah Bu. Kata dia teh, Ustad, ucingna menila lucu, bersih, baradak, diusapan gitu ya. Jamaah yang lain lihat juga. Terus ada mutawif kita, Pak, saya kan sebulan berapa kali ngantar jamaah PI ke mana? Ke Gua Hiro. Dan saya juga baru lihat itu kucing sebanyak itu dan bagus-bagus. Kenapa? Jadi dia tuh sayang binatang gitu. Kan Anda mah ya ucing ditajong. Gitu. Hayam ditajong. Atau Anda mah ku hayam jadi udag-udag gitu. Dah hayam juga tahu, iya jelema galak sih ya. Kan gitu. Jelema galak gitu. Kan? Gitu. Dibintih atuh kucing. Ya kan? Nah, maksudnya apa? Jadi ternyata setiap orang tuh punya aura kebaikan. Orang yang lembut, tidak kasar, baik akhlaknya, itu qorib. Orang itu suka pengen deket gitu loh. Ya. Sahal. Sahal itu artinya orang yang suka memberi kemudahan. Orang nete teribet gitu loh. Ayah nanti kalau pulang beli sate ya. Iya mah. Pas pulang teh, ayah kumaha satenya? Astagfirullah mama, ayah teh lupa. Ya nggak apa-apa. Nah itu sahal. Anda makan? Nggak mau mama, masuk angkat deh kan itu. Tepira padahal cuma beli sate di pengkolan eta sampai lupa. Sok akan itu deh ya. Nah, menurut Anda ada nggak istrimu gitu? Itu rudetiyah. Itu istri yang rudetiyah. Nah, tapi yang sahal mah ya udah atuh ya nggak apa-apa. Kata suami teh, ya udah atuh. Ayah kan cuma nggak usah udah nggak apa-apa. Pada mama nggak pengen banget. Orang nanti sahal gitu, ya sahal apa ya? Ente mempersulit gitu, nggak mempersulit. Tapi tidak mempersulit dalam arti tidak berkaitan dengan masalah apa ya? Misalnya persyaratannya Ustadz Asep teh bagian apa yang menguruskan surat-surat tanah, paham harus ada KTP. Harus ada surat akte keluarga apa, cek saya teh. Ingat, orang yang akan masuk surga yang memberikan kemudahan. Sampai KTP itu ayah, ya kartu keluarga, bukan itu yang dimaksud, paham ya? Nah, saya mau bikin SIM, syaratnya apa? Ini. Ya ikuti. Jangan kemudian, iya jelema teu maca hadis. Padahal di hadis juga, orang yang tidak akan disentuh api neraka adalah orang yang mempermudah. Akhirnya, paham? Terus difotoin langsung. Salah ente? Nah, jadi yang dimaksud mempermudah itu bukan berarti melanggar aturan. Paham ya? Nah, gitu. Sahal. Nah, tahu nggak Bu? Kata Nabi, tahukah kamu ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihin nar? Tahukah kamu orang yang tidak akan disentuh api neraka? Yaitu yang hayyin. Tawadu, rendah hati, tidak sombong. Layyin, tidak kasar. Tidak pemarah. Qorib, akhlaknya mulia. Sehingga orang merasa ingin dekat dengannya. Sahal, suka memberikan kemudahan.
orang nanti nggak ribet gitu loh, ya nggak ribet. Ayah jadi meser sate teh, alhamdulillah ayah meser awug mah, kan sate jeung awug teh jauh. Kabayang teh, ayah teh kalau ke meser awug, ih nggak apa-apa ayah, yang penting apapun yang ayah bawa mama seneng. Sahal nggak? Dengar bu, suami ibu makin cinta sama ibu, makin sayang sama ibu. Anda minta sate, dia bawa awuk, disyukuri, nggak apa-apa. Ya. Ayah, nanti kita umroh yuk, ayo. Mah, atas sudah didaftarkan umroh, sanes kak. Sanes umroh, ku ayah terus didaftarkan ke Pangandaran. Nah ayah, dah uangnya cuma cukup ke Pangandaran. Ya udah, nggak apa-apa, gitu ya. Mamah mah ku di canak ke Pangandaran udah alhamdulillah. Kan arinu, kalau kok ngomong umroh. Ya kan suami gue bukan nggak mau umroh, tapi uangnya ternyata nggak cair, bonus teh ternyata nggak ada, target perusahaan nggak tercapai. Akhirnya tetap dibawa, tapi kak, memang jauh pisan antara Mekah jeung Pangandaran. Tapi orang yang sahal mah gitu orang teh, ya udah gitu, ya. Eta teh gampang diomongin ya. Nah, hadis berikutnya, ya. Ini supaya hidup kita penuh makna. Apa kata Nabi? Ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, tebarkan salam. Nah, tebarkan salam yang tadi maknanya, ya, menebar kedamaian, tidak senang berantem, toleran untuk hal-hal yang baik. Terus apa lagi? Wa atimut ta'am, bagikan makanan, maksudnya senang berbagi gitu bu. Bu jangan dianggap sepele ya kalau ibu misalnya bawa buras, bagikan ke teman, bawa kastengels ke teman, misal gitu ya. Walaupun yang dibagikan teh tiluan, dah memangan ukur tilu kastengels nage, teteh hiji ewang gitu. Itu teh bu, sebenarnya akhlak mulia gitu ya. Ustadz Asep ke Garut ya. Terus ke saya ngasih dorok-dok kan gitu. Saya melihat bukan dorok-doknya, Ustadz Asep ingat ke saya. Itu namanya bagikan makanan, maksudnya senang berbagi gitu orang nete ya. Terus wa shollu bil laili wan nasu niyam, salat malam ketika orang sedang tidur. Jadi 1, tebarkan salam. 2, berbagi. 3, sholat pada waktu malam ketika orang-orang tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau hidup kita ingin penuh makna, mari kita berusaha melaksanakan poin-poin membangun koneksi dengan Allah, membangun koneksi dengan keluarga, dan menjaga koneksi dengan teman dan kerabat. Ya, Insya Allah minggu depan kita akan bahas tema yang baru. Jadi tema nestapa manusia hampa sudah kita selesaikan semuanya. Mudah-mudahan catatan ibu lengkap. Ya, amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.